sejarah itu akan selalu berulang dengan mungkin temanya sama dengan pelaku yang berbeda. Intinya sebenarnya omongan ini sebenarnya berangkat dari pemikiran Hegel tadi. Ketika kita ngomong dialektika bahwa ada tesis, antitesis, sintesis. Bayangke tesis, antitesis dan sintesis ku enak-enak ini nih, guys. Ibu saya, antitesisnya bapak saya, Gumbul, sintesisnya saya. Bukan enteng, kan menjadi hal yang baru. Lah ngomong kopi mungkin kita ngomong pahitnya kopi itu tesis, antitesisnya ada gula, kita campur jadi hal yang baru, itu wedang kopi kan gitu. Nah, intinya bahwa tidak ada di dunia ini yang tidak berubah. Semua berubah kecuali perubahan itu sendiri. Ketika ngomong pada pola gerakan sebenarnya kita juga ngomong pada perubahan sosial masyarakat, yang itu perubahan itu pasti akan jalan, pasti ada pelakunya itu pasti mikir kan gitu. Nah ini sama dengan ya pemikirnya orangnya sebagai penggerak istilahnya gitu. Di filsafat tadi kita melihat bahwa di kesejarah yang dijelaskan Mas Asif tadi bahwa ada perkembangan bahwa yang namanya filsafat modern itu adalah antitesis dari era kegelapan. Antitesisnya muncul Renaissance, terlahir kembali ya, rebirth ya, Renaissance. Kemudian Aflarung dan romantisisme tadi. Ada sesuatu yang ini sebenarnya bergerak maju. Entah kemudian ini bergerak maju atau nanti sebenarnya akan bergerak melingkar. Ini kita akan ngomong pada pembedaan cara pandang waktu sesuai filsafat barat maupun timur. Konsepsi perubahan di filsafat barat itu segala sesuatu kan berjalan linier. Kalau di timur kita ngomong itu berputar. Cokro manggilingan kalau spiral. Kita ngomong cokro manggilingan. Ketika ngomong sebuah gerakan tadi yang sudah sedikit disinggung oleh Mas Asif, itu gerakan 98 berangkat dari study club, kelompok-kelompok studi. Apa bedanya kemudian kelompok-kelompok studi itu yang juga lahir di era 08, era kebangkitan nasional. Katakanlah Budi Utomo, organisasi-organisasi itu juga diawali dari study club. Karena ternyata akhirnya ada sebuah kebutuhan bagaimana kita membedah kondisi sosial masyarakat pada saat itu, bahwa ada yang salah di lingkungan kita, dan kemudian ada ujung-ujungnya ketika ada yang salah, apa yang kita lakukan? Buat suatu bidan kata Lenin gitu ya. Apa yang harus kita lakukan? Ya didobrak. Ini sebenarnya kita ngomong pada antitesis. 08 akhirnya di sejarahnya ada pendobrakan mulai Sumpah Pemuda yang kita peringati kemarin dan berikutnya sampai 45. Gerakan 98 pun itu juga seperti itu. Meskipun ada kita sebenarnya saat itu ya, ada banyak varian lah yang kita ngomong ini menjadi gerakan yang gagal. Toh kalau diomongkan gagal juga enggak juga, wong namanya juga reformasi. Kita enggak ngomong revolusi kok saat itu. Ketika sebuah kemenangan yang harusnya bisa diraih kemudian ditelikung oleh para elit-elit politik kita, ya lumrah. Karena memang sejak awal gerakan mahasiswa tidak pernah menjadi gerakan politik yang punya arahan cukup panjang. Ini akan berbeda dengan kelompok-kelompok study club yang ada katakanlah di Amerika Latin yang banyak terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran Paulo Freire maupun teologi-teologi pembebasan, yang itu sebenarnya juga hasil katakanlah bisa saya omongkan turunan dari pemikiran kelompok-kelompok neo-marxis dari mazhab-mazhab Frankfurt. Ini kan sebenarnya ketika
kita tadi ngomong di era hasil dari Renaissance, hasil dari filsafat modern itu memunculkan orang-orang berduit baru, memunculkan strata masyarakat baru, pedagang-pedagang yang semakin kaya, yang kemudian ujungnya menciptakan kapitalisme. Ketika kapitalisme ini muncul di era itu, kapitalisme masih menjadi kapitalisme yang sangat kasar. Di bahasa kita menjadi kapitalisme rampok. Kolonialisme kayak Belanda ketika ke sini rampok habis Indonesia dan lain sebagainya. Kemudian ketika dunia semakin bergerak maju ke depan, ini kan kapitalisme sudah tidak bisa melakukan hal-hal seperti itu karena ada banyak kritik. Meskipun hasil dari kritik itu pun, dari kritik kelompok-kelompok kiri ini juga akhirnya menghasilkan, kalau di barat sosdem ya, sosial demokrat. Intinya kapitalis yang agak lunak lah, agak ke kiri lah. Hasil ini sebenarnya adalah sintesa dari perbenturan kapitalisme dan sosialisme pemikiran di barat. Jadi sosdem, negara-negara sosdem ya katakanlah mungkin yang hari ini menganut Skandinavia atau Inggris itu banyak itu. Tunjangan-tunjangan itu, jaring pengaman sosial itu konsep-konsep sosdem. Nah, di kita hari ini kalau ngomong gerakan mahasiswa ini kan kondisinya mirip, kita ada yang galau. Cuman akan beda pada sumber pelakunya. Di zaman 98 ini ada di kondisi yang sangat represif, mempelajari yang berbau PKI sedikit ya urusannya Kodim. Ini kelompok-kelompok di kayak Mas Asip yang di Jogja ini sangat merasakan itu. Pengen maca bukune Pram kuwi ndelik-ndelik. Itu pun ngopi utake kancane gitu. Jadi membawa buku itu semacam ya harus underground lah intinya. Pasca 98 baru banyak bermunculan penerbit-penerbit kayak Insis, Resis, itu sudah mulai menerbitkan wacana-wacana kiri. Kalau jadi begitu susahnya di kondisi mahasiswa di tahun 80-an sampai 90-an itu seperti itu. Arep sinau wae angel. Kalau berbau kiri ya, ibaratnya kita nggak usah ngomong itulah. Lagu Iwan Fals saja dia sempat dihabisi oleh Orde Baru. Bento. Ya lagu Bento karena saat itu Iwan Fals muda masih sangat kritis ya. Nah, saiki ora. Ya enggak apa-apa, sesuai umur. Karena ya memang idealisme dan perlawanan itu kadang memang milik anak-anak muda. Kemauan belajar itu milik anak-anak muda. Itu kemewahan, Bro. Mas Agus masih muda berarti. Iya, saya baru sweet 17 kemarin Mas. Apakah ini nanti yang ditanyakan akan memunculkan sebuah gerakan baru? Iya. Cuman saya juga belum bisa membayangkan ini akan menghasilkan sesuatu seperti 98. Karena apa? Ibaratnya seperti ini. Aktivis 98 ini kan berangkat dari 80-an yang pengorganisiran mulai LSM, kasus-kasus tani dan lain kasus-kasus rakyat. Itu banyak. Mereka benar-benar membasis di akar. Hari ini tuh kan enggak. Hari ini generasi-generasi udahlah sampean misalkan yang di HMI melakukan pengorganisiran apa? Di samping mengorganisir untuk menguasai BEM misalnya. Enggak ada. Jadi ini juga akan menjadi gerakan yang tercerabut dari akar pengorganisiran, tetapi saya juga enggak menapik sebuah kemungkinan bahwa ini generasi yang terkonsolidasi dengan amat sangat cepat.
dengan memanfaatkan teknologi sangat cepat ngumpul, ning cepat hilang. Karena apa? Karena memang tidak punya akar basis perlawanan maupun budaya forum-forum diskusi. Kita nggak bisa ngomong sebuah pergerakan tanpa diskusi tatap muka langsung. Ya ibaratnya ini kan sebenarnya kayak omongannya pondok pesantren kemarin ya. Kita pondok pesantren diliburkan misalkan online, susah kiai ini. Transfer ilmu ini nggak bisa online tanpa tatap muka. Karena ada giroh dan semangat yang tidak tersampaikan. Kalau saya ngomong kayak gini kan aura kegantengan saya kan juga tersampaikan juga kesampaian gitu. Ya Allah berkembang. Politisi pesantren ya. Tapi apa kemudian itu nanti menghasilkan hal yang baru? Loh iya, tapi apakah kemudian negara yang mempunyai infrastruktur dan suprastruktur yang sangat kuat dan punya kemampuan untuk melakukan hegemoni itu juga diem aja kan juga enggak. Tuh, gua bahas itu nanti kita bisa membahas di waktu tertentu lah, atau khusus kita ngomong bagaimana potensi gerakan ke depan atau bagaimana potensi yang bisa kita lakukan sesuai kondisi ekonomi politik hari ini, itu lebih cocok. Kalau ini kan saya cuman sedikit menghubung-hubungkan dengan filsafat, dengan dialektika, dengan kondisi material yang ada kan seperti itu. Kalau kemudian kayak Mas Doni misalkan tanya soal Indonesia, kemudian hubungannya dengan Cina dan lain sebagainya, ya kita harus, kalau kita melihat bahwa perkembangan filsafat modern Barat akhirnya melahirkan kapitalisme yang itu juga menguasai seluruh dunia, maka kita juga harus melihat konstruksi yang dibuat oleh kapitalisme itu sendiri. Misalkan ketika kita ngomong kapitalisme, kita ngomong ada produsen, misalkan ada produsen, ada penyedia bahan baku, ada konsumen, kemudian yang membeli. Nah, misalkan kita sederhanakan konstruksi dunia seperti tiga hal ini. Maka kemudian siapa yang menjadi produsen? Negara Barat. Siapa yang kemudian menjadi penyedia bahan baku? Negara-negara Afrika, negara-negara terbelakang. Siapa yang menjadi konsumen? Negara yang sedang berkembang. Ketika seperti ini, maka konstruksinya adalah bahwa yang harus kaya itu produsen, yang harus kere itu penyedia bahan baku, yang tidak boleh kere dan tidak boleh sugih itu konsumen. Negara berkembang. Ini yang kemudian sebenarnya terjadi di kita. Kalau kemudian tadi dan faktanya kan kemudian ketika kita ngomong negara maju ini, katakanlah kita ngomong jantungnya kapitalisme hari ini Eropa sama Amerika. 60% perdagangan dunia itu kan menggunakan dolar. Kalau kemudian dimasukkan lagi Cina mau masuk pada pertarungan ini ketika dia sudah cukup mampu, ketika dia sosialismenya di negaranya katakanlah tuntas, tapi kemudian menjadi kapitalis di luar. Dia mau mencoba bermain pada rangkaian ekonomi dunia ini. Apa yang kemudian dilakukan Cina? Ya sama dengan ini. Dia melihat bahwa akhirnya Indonesia dipandang sebagai apa? Apakah kita menjadi penyedia sumber bahan baku, ataukah kita menjadi konsumen? Faktanya tidak. Karena yang menjadi konsumen itu adalah ketika Cina hari ini muncul, yang menjadi konsumen adalah Amerika dan Eropa. Kita adalah penyedia bahan baku. Maka kita akan disetting untuk menjadi lebih miskin oleh Cina. Loh, fakta ini bisa kita lihat, katakanlah hari ini kita ngomong bahwa pembangunan di Indonesia didanai Cina semua. Pembangunan kereta api
Cina semua. Modalnya dari Cina, pekerjanya dari Cina, keuntungan jelas ke Cina semua. Kita tinggal pakai nyaur pun berbunga, Cina untung lagi. Kan juga akan menjadi kadang kita lucu, padahal di saat ini PT Inka itu juga mendapat menang tender membangun 4.000 km jalur kereta api di Kongo. Ning nang ngene awake dhewe dipasrahke Cina, kan ngono kan. Nah, sebenarnya pada pertarungan ini loh Mas Doni yang hari ini terjadi. Meskipun faktanya Cina juga akan sangat sulit karena berapa persen sih yuan itu digunakan sebagai mata uang transaksi internasional? Kan Siti. Kita kemarin sudah sangat gelagapan ketika dunia internasional mengatakan bahwa Indonesia udah naik derajat, udah bukan jadi negara berkembang. Kita udah jadi negara maju. Kudune kan bangga, wah Jokowi wah seneng kabeh. Wah hebat ada jadi negara maju, tapi di sisi berikutnya para menteri-menteri kita udah protes, jangan kita jadikan negara maju. Faktornya apa? Ini berkaitan dengan ekspor impor kita. Kalau kita katakanlah menjadi negara, dianggap negara maju, itu mungkin kayak cukai ekspor impornya itu 20%. Kalau kita negara berkembang itu cuman ya di bawah 5% lah, mungkin 3% atau berapa. Itu kan merugikan bagi kita. Tapi ya ini konsekuensi dari pertarungan global, dan pertarungannya itu di sini. Mungkin teman-teman agak bingung juga ketika kemarin ngapain juga. Kemarin di statusnya Vino, wah Dubes Amerika ndolani Ansor. Wis tak lah. Kene kan yo ngomong wis tak lah, kok ujung-ujungnya mesti ngomong ngelek-ngelek Cina. Nah, ini sebenarnya konstruksi dari permainan itu. Nah, ini sebenarnya yang menjadi menarik di komunitas kita itu untuk mempelajari ini, seperti yang diomongkan Mas Asif tadi, bahwa kita hari ini harus mengetahui banyak hal, dan induk dari pengetahuan untuk mempertanyakan itu adalah filsafat. Pelajari filsafat barat, kok akan tahu sejarah konstruksi masyarakat hari ini dibangun. Karena pentingnya sebenarnya itu. Kenapa kita harus mempelajari filsafat barat, filsafat modern? Karena hari ini konstruksi dunia dibangun dari situ. Kita ngomong kapitalisme, ujung-ujungnya dari situ. Kita akan ngomong misalkan kekuatan buzzer itu. Nah, itu kan kekuatan negara yang digunakan untuk menciptakan hegemoni. Kemudian, dan bagaimana kita bertahan kalau istilahnya Gramsci, kita bisa menjadi intelektual organik kan gitu. Syarat menjadi intelektual organik itu ya itu istilahnya apa ya? Seorang intelektual, wong pinter, ngerti kahanan kabeh, tapi berpihak pada rakyat atau pada kebenaran lah. Ini pendekar berwatak baik pokoknya. Ya, syaratnya kita memang harus memahami filsafat barat itu atau filsafat modern itu menjadi salah satu ujung tombak yang harus kita pegang. Tanpa kemudian kita mempunyai atau kafah dalam filsafat modern atau filsafat barat, ya jangan harap kita akan bisa membedah kondisi sosial masyarakat secara benar. Karena salah satu fungsi filsafat adalah untuk membedah kondisi realita di sekeliling kita. Saya rasa seperti itu pengantar saya, Mas Doni. Nanti daripada melebar karuan. Sebenarnya bukan pengantar, alurnya digawe mundur.